Kalau kalian melihat beberapa kasus yang kemarin dimana saya meminta kalian untuk memberikan informasi apabila di bulan Desember ini sebelum penutupan tahun ini ada kasus yang dimana selama ini selalu estafet ya, kasus-kasus pencabut yang estafet dari ponpes ke ponpes, dari ustadz ke ustadz, kiai ke kiai di kalangan NU, oknum-oknumnya banyak yang keciduk dan ditangkap oleh polisi karena laporan dari jemaahnya. Anak-anaknya dicabut, anak laki-lakinya disodom. Ya, ini terjadi karena maraknya orang-orang yang membolehkan salam-salaman, sentuh-sentuhan, ikhtilat. Bahkan kalau kita menyaksikan sendiri teman-teman, mereka ini sangat hobi sekali memberikan fatwa-fatwa yang menyimpang. Lihat saja ketika mereka berceramah, laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, banyak yang berbicara semi-semi cabut, ngeres, mesum teman-teman. Dan outputnya apa? Ya bisa terlihat sampai sekarang. Ya mengerikan memang. Kemarin tanggal 24 Desember saya minta kepada kalian ketika membahas kasus pencabut, tolong share kepada saya apabila ada kasus pencabut, karena saya yakin sebelum penutupan akhir tahun 2024 ini akan ada kasus pencabut di kalangan mereka. Dan asal kalian tahu, tanggal 27 kemarin, ini kan tanggal 30 nih, tanggal 27 kemarin ada yang membagikan kepada saya kasus pencabut oknum ustadz di NTB mencabut sekitar 10. Entah bagaimana itu ceritanya. Coba kita sekarang simak seperti apa beritanya agar kalian tahu. Ini kurang terekspos teman-teman, karena tidak masuk berita di TV, tapi hanya melalui website. Dan kita baca beritanya agar kalian tahu. Ini diberitakan dari Detik Bali, yaitu modus ayat-ayat suci berujung pelecehan 10 mahasiswa oleh dosen di Mataram. Seorang dosen pria berinisial LR dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap 10 korban, mayoritas mahasiswa dan alumni. Mahasiswa apa mahasiswi ini? Kalau mahasiswa di Sodom berarti ya. Mahasiswa teman-teman. Dosen yang mengajar di 2 perguruan tinggi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, itu menggunakan dalil dan ayat suci untuk melakukan seks menyimpang. Perhatikan teman-teman, seks menyimpang ya. Laporan tersebut pertama kali diajukan oleh salah satu korban melalui bantuan Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB. Pelapor baru 1 orang, yaitu korban pertama, nanti akan didukung korban lain, kata Ketua Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB Joko Jumandi pada hari Kamis 26 Desember 2024, catat tanggalnya. Dilaporkan tanggal 26 Desember 2024 dan berita ini terbit pada tanggal 27 Desember. Artinya sudah lewat 3 hari ini ya. Entah sebelum tanggal 31 ini akan ada lagi kasus asusila seperti ini atau tidak ada, wallahu alam bisawab. Tapi kalau kalian mendengar atau tahu beritanya, share kepada saya. Ya, menurut Joko, LR menggunakan dalih agama untuk mendekati para korban. LR meminta korbannya untuk menjalani ritual mandi suci. Di dalam ajaran Salafi, teman-teman, tidak ada namanya ritual-ritual sontoloyo seperti ini. Gak ada, teman-teman. Yang ada seperti ini hanya di kalangan orang-orang yang mengaku menjernihkan hati. Banyak. Mandi suci, mandi kembang. Ketika perempuan hamil, itu ada acara ritual mandi kembang. Ada, teman-teman. Mandi kembang. Entah 4 bulan, entah 7 bulan, dan lain sebagainya itu ada. Entah buat apa hal-hal seperti ini. Buat apa? Dan itu dianggap tradisi. Tradisi loh. Mandi kembang. Beli mobil baru. Dimandiin kembang, teman-teman. Ya Allah. Dan ketika kita mengingatkan seperti ini, pasti teriakan yang paling kencang adalah Wahabi. Wahabi. Gak mau mereka diingatkan, teman-teman. Gak mau. Karena apa? Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sudah benar, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Muhammad tidak mengajarkan seperti itu. Dan kita lihat nih, apa mandi suci di dalam agama Islam? Mandi suci itu bagaimana? Mandi junub. Untuk pembersihan diri agar bisa melakukan transfer ilmu, dia memegang dan memainkan kemaluan para korban lelaki. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Modus pelaku ini memakai dalil dan ayat-ayat suci. Jadi dia mendekati korban setelah diajak ngobrol dan diskusi tentang ayat Imbuh Joko. Ayat apa yang dia pakai ya? Pelecehan terjadi di rumah pelaku. LR diketahui merupakan dosen dengan konsentrasi keilmuan agama, teman-teman. Keilmuan agama tapi bejat ya. Bahkan memiliki gelar magister di bidang tersebut. Joko memperkirakan jumlah korban masih akan bertambah karena tim koalisi terus menerima pengakuan dari mahasiswa lain. Na'udzubillah. Rusak teman-teman. Saya kira
Karena saya cukup mengabaikan berita ini beberapa hari yang lalu, saya kira ini berita tentang pencabulan kepada mahasiswi ya. Ternyata mahasiswa laki-laki dicabuli teman-teman. Ya Allah, kok malu saya baca beritanya. Sebenarnya malu teman-teman, tapi ini perlu disampaikan. Karena tidak ada di dalam ajaran salafi mandi suci, mandi kembang, tradisi ini, tradisi itu. No, mereka itu mengajarkan hadis sahih, mengajarkan Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul. Gak ada mandi sontoloyo seperti ini. Sampai-sampai, aduh ya Allah, gak tahu sudah. Ya, saya di sini hanya ingin menyampaikan berita kepada kalian. Kalau kalian mempunyai informasi yang lain sebelum penutupan tahun ini, silahkan share kepada saya. Kira-kira akan ada lagi kah? Atau kita tunggu di awal tahun depan? Ya, Januari 2025 ini kira-kira ada berapa kasus pencabulan yang akan terkuak? Kita tunggu saja.